Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di dalam pembelajaran Bible Study Perjanjian Baru. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 14. Di sini ada dua perikop yang kita akan pelajari, yaitu yang pertama Roma 13 ayat 1 sampai 7 tentang kepatuhan terhadap pemerintah, dan yang kedua Roma 13 ayat 8 sampai 14 tentang kasih menggenapi hukum Taurat. Bagian yang pertama Roma 13 ayat 1 sampai 7 tentang kepatuhan terhadap pemerintah. Roma 13 merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh orang yang beribadah. Dalam pasal 12 yang lalu, kita telah mempelajari apa itu ibadah. Hidup kita adalah ibadah. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Orang yang beribadah pastinya hidup dengan kualitas hidup yang memikirkan perkenanan Allah dalam seluruh aspek kehidupannya. Apapun yang dikerjakan, dilakukan, dan diperkatakan, semua perlu dipikirkan. Apakah yang saya kerjakan, lakukan, dan perkatakan berkenan kepada Allah atau tidak? Itulah sebabnya firman Tuhan mendesak kita untuk melakukan transformasi pikiran melalui firman yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita renungkan setiap hari, supaya hidup kita benar-benar tidak serupa dengan dunia ini. Hal itu termasuk dalam hal kepatuhan terhadap pemerintah. Kita harus punya pemahaman bahwa pemerintah adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Allah. Dalam ayat 1 dari Roma pasal 13 dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Takluk di sini bukan hanya sekedar taat, tetapi taat, hormat, dan juga tunduk. Apapun dan siapapun yang memerintah, sebagai orang Kristen kita harus takluk. Pemerintah ada karena penetapan Allah. Allah tetap menjadi pemegang otoritas tertinggi. Mungkin timbul pertanyaan, kalau pemerintahnya jahat bagaimana? Apakah kita tetap tunduk? Nah, di sini kita perlu pahami bahwa ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma, saat itu Roma berada dalam kekuasaan Kaisar Nero yang sangat kejam, yang tidak berpihak kepada orang Kristen, tetapi sebaliknya memusuhi. Namun Paulus tetap menulis agar jemaat Roma harus takluk kepada pemerintah. Bahkan, Paulus pun pada akhirnya mati dipancung kepalanya pada masa pemerintahan Kaisar Nero dengan tuduhan melawan Kaisar sekitar tahun 60-an. Jadi, tidak ada alasan untuk kita melawan pemerintah. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan masyarakat. Kita wajib menaati aturan ataupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, selama itu tidak bertentangan dengan firman Allah. Allah dan firman-Nya tetaplah pemegang otoritas tertinggi. Jika kita menjadi warga negara yang taat, pastinya kita tidak usah takut terhadap pemerintah. Sebaliknya, jika kita melanggar aturan, maka kita harus siap menerima konsekuensi akibat pelanggaran itu. Di sini kita belajar bagaimana menjadi umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan, seperti yang tertulis dalam Roma pasal 12. Kita harus menunjukkan sikap yang tunduk terhadap pemerintah, karena pemerintah ditetapkan oleh Allah dan menjadi alat di dalam tangannya untuk mendisiplin kita.
Di dalam Roma pasal 13 ayat 6-7 dikatakan, "Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat." Sebagai orang yang percaya, kita juga wajib membayar apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Di sini tercatat mengenai pajak, cukai, rasa hormat, dan rasa takut dilakukan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Tentunya termasuk taat berlalu lintas di jalan. Patuhilah rambu-rambu yang ada. Apa pembelajaran yang kita bisa ambil dari bagian ini? Setelah kita belajar Roma pasal 12 tentang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah, maka di Roma 13 kita diajarkan untuk wajib takluk kepada pemerintah yang ada. Pemerintah ada karena penetapan Allah dan menjadi alat di dalam tangannya untuk mengatur dan mendisiplinkan kita sebagai warga negara. Kita berkewajiban untuk mendoakan pemerintah yang ada agar mereka memerintah dengan adil dan agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itu bisa kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1-4. Lalu berikutnya, kita berkewajiban untuk membayar apa yang harus kita bayar, termasuk pajak. Jangan hindari kewajiban terhadap pemerintah. Selanjutnya kita melihat bagian yang kedua, Roma 13 ayat 8-14 tentang kasih menggenapi hukum Taurat. Selanjutnya sebagai orang yang beribadah, kita pun tidak diperkenankan untuk berhutang. Ini berhubungan dengan relasi terhadap sesama. Mengapa ada larangan ini? Terkadang yang terjadi karena terlibat dalam hal hutang-menghutang, maka orang bisa bertikai, bahkan bisa sampai mencelakakan orang lain. Kita sudah melihat banyak contoh atau berita yang kita tonton di medsos. Gara-gara tidak diutangi, nyawa melayang. Dan biasanya sangat mudah untuk berhutang, sulit untuk mengembalikan. Orang yang pinjam terkadang lebih garang dari yang memberi utang. Kalau sudah terjadi pertengkaran, pastinya kasih hilang. Padahal dalam ayat 8 dikatakan, "Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat." Apa hubungannya hutang dan mengasihi? Terkadang hutang membuat seseorang kehilangan kasih. Padahal hukum kasih adalah hukum yang terutama. Suatu saat, seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus. Hal itu dapat kita baca di dalam Matius 22 ayat 36-40. Di sana dikatakan seperti ini, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Pentingnya mengedepankan kasih. Bahkan jika kita tidak mengasihi, maka kita tidak berhutang kepada sesama. Jika kita tidak mengasihi, maka kita berhutang kepada sesama. Itu maksudnya ya. Maksud saya hutang kasih.
Mari kita memberikan kasih kita kepada sesama, keluarga, dan semua orang termasuk musuh sekalipun harus kita kasihi. Ini memang sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam dunia. Orang percaya Yesus dipanggil untuk menjadi orang yang berbeda. Dalam ayat-ayat sebelumnya kita telah diajari bahwa jika musuhmu lapar atau haus, berilah dia makan atau minum. Di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus mengatakan, Matius 5 ayat 44 ya, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di sini kita melihat bahwa kekristenan itu berbeda. Tidak ada ajaran yang seperti ini. Mengasihi musuh dan berdoa bagi yang menganiaya kita. Bagi dunia ini, tindakan bodoh, tapi bagi kita ini adalah kebenaran. Ketika kita mengedepankan kasih, disitulah kita menunjukkan diri kita. Kita adalah orang yang beribadah. Kita adalah murid Kristus. Bagaimana dengan kredit bank? Di sini harus ada perhitungan supaya kredit bank tidak macet. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Artinya, jangan kita ambil kredit apapun jika pemasukan kita tidak mencukupi untuk membayarnya. Jika kita punya kasih, maka ayat 9 dan 10 di dalam Roma pasal 13 tidak akan kita lakukan. Sebab prinsip kasih, kita tidak akan merugikan dan menyakiti orang lain. Selanjutnya Roma 13 ayat 11 dikatakan, hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Apa artinya ayat 11 ini? Kasih harus menjadi prioritas kita. Orang yang hidupnya adalah ibadah, memperhatikan relasi dengan pemerintah dan juga sesama. Istilah saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur artinya tidak terus terlena dengan situasi dunia. Orang tidur itu nyaman, tidak mau tahu tentang apapun juga. Padahal dikatakan, sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Artinya, kekekalan akan segera tiba. Mari waspada dan persiapkan diri. Bagaimana mempersiapkannya? Ayat 12-14 berkata demikian. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi bagaimana caranya kita mempersiapkan diri? Menurut ayat 12-14 ini, kita diajari untuk menanggalkan semua perbuatan-perbuatan kegelapan. Ini bicara tentang perbuatan-perbuatan kedagingan, seperti pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, dan iri hati. Ini bicara tentang manusia lama yang harus ditanggalkan. Lalu, kenakan perlengkapan senjata terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak saja memiliki karakter Kristus, tapi kita perlu menghidupi kehidupan Kristus. Inilah hidup manusia baru dalam Kristus.
Orang yang menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru tidak lagi hidup merawat tubuh untuk memuaskan keinginan dagingnya. Sebaliknya, seperti dalam Roma 12 ayat 1, di sana dikatakan hidupnya benar-benar menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi keinginannya adalah hidup untuk berkenan kepada Allah. Senantiasa mencari perkenanan Allah, bukan hidup merawat tubuh untuk memuaskan keinginan daging. Nah, apa pembelajaran yang kita bisa ambil dari bagian ini? Dalam hidup berelasi dengan sesama, mari kita mengekang diri untuk tidak berhutang. Kalau toh terpaksa berhutang atau tidak bisa dihindari, jangan lupa untuk mengembalikannya. Kembalikan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Jangan sampai karena hutang, kita tidak hidup dalam perdamaian. Artinya menciptakan permusuhan karena tidak bisa mengembalikan. Itulah sebabnya Tuhan itu ngajarin kita ya, istilahnya wanti-wanti ya, untuk tidak berhutang. Lalu yang berikutnya, kedepankan kasih. Hidup dalam kasih yang tulus, tidak munafik atau pura-pura. Mengasihi keluarga, sesama, dan bahkan orang yang menganiaya atau membenci kita sekalipun. Kemudian, jangan terlena dengan keadaan dunia yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Kekekalan akan segera tiba. Mari, tanggalkan semua keinginan daging dan mengenakan manusia baru, yakni memiliki karakter Kristus dan menghidupi kehidupan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian yang bisa saya sampaikan. Teruslah bertumbuh dalam Kristus. Jika ada pertanyaan, silakan tulis dalam grup WhatsApp dan kita akan diskusikan bersama pada pukul 19.00 atau pada pukul 7 malam. Tuhan Yesus memberkati.